Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berbentuk video untuk memenuhi ujian akhir semester Sistem Kendali dan Cerdas. Kami akan mengangkat judul yaitu Electrical Circuit Analysis Using Particle Swarm Optimization. Kelompok 3 terdiri dari beberapa anggota, yaitu pertama ada Dava Naufal, yang kedua ada Dani Ramadana, yang ketiga ada Dani Raja Pandaputan Saragi, yang keempat ada Dede Arianto, yang kelima ada Dian Nurabakdona, saya sendiri, dan yang terakhir Dika Nugroho. Di sini ada outline yang akan kami bahas, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat adalah analisis, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di mana dalam pendahuluan ini yaitu dalam menyelesaikan suatu studi kasus rangkaian listrik, kelompok kami ini menggunakan metode PSO. Di mana metode PSO ini sendiri merupakan suatu metode optimasi guna untuk mempermudah suatu permasalahan dengan mencoba mencari nilainya secara iteratif untuk mendapatkan solusinya. PSO ini mengoptimalkan masalah dengan meningkatkan partikelnya. Di mana algoritma PSO ini banyak digunakan pada bidang teknik elektro, yaitu untuk membuat desain rangkaian logika, desain sirkuit, desain digital, dan juga desain analog, dan desain yang lainnya. Pada kasus kali ini, kami memiliki rangkaian listrik yaitu pengisi daya baterai yang telah dimodelkan dan disimulasikan menggunakan metode PSO. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah metode yang akan digunakan pada perancangan ini. Jadi, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma PSO yang merupakan metode optimasi dan pencairan solusi. Optimasi ini dilakukan dengan iterasi sampel menggunakan titik referensi kualitas, mencari solusi algoritma PSO di jalanan secara acak dari populasi, dan setiap partikel memiliki dua sifat, yaitu posisi dan kecepatan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada flowchart dari PSO, itu yang kita dimulai dari menginisialisasi partikel dengan posisi acak dan vektor kecepatan. Lalu tahap selanjutnya untuk setiap posisi partikel itu kita evaluasi secara mutlak, dan juga jika fitness atau P lebih baik daripada fitness atau best, yang terbaik sama dengan P. Lalu angka selanjutnya itu kita loop semua sampai partikelnya habis. Lalu jika partikel sudah habis, maka kita bisa dapat menetapkan P base terbaik sebagai H base. Lalu selanjutnya kita perbarui kecepatan partikel menggunakan persamaan 1 dan posisi atau persamaan 3. Lalu selanjutnya juga kita loop sampai iterasinya sampai penuh atau jumlah maksimal. Lalu jika jumlah iterasi maksimal itu, maka program akan stop memberikan G-base atau solusi optimal. Lalu dari situ berhenti programnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan source code yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari tugas ujian akhir semester SKC ini dengan menggunakan metode PSO. Yang pertama, jumlah partikel yang kami gunakan itu sebanyak 2000 dengan N sama dengan 1 dan iterasi banyak 100. Dan R1 sama dengan 33, R3 sama dengan 5, itu sudah kita dapatkan dari soalnya. Lalu membangkitkan partikel dengan jumlah partikel I sama dengan 1, dan untuk mencari nilai R2, R4, dan R5-nya kita menggunakan
fungsi run identitas untuk mencari nilai secara acak, dan nilai kami cari secara acak ini dari kisaran 0 sampai dengan 10, dan menggunakan fungsi fitness untuk mencari nilai nilai terbaiknya. Setelah itu kita mencari kecepatan awal partikel. Selanjutnya kita mencari nilai local base dengan P-base dari masing-masing R2, R4, dan R5. Setelah mendapatkan P-base, kita lanjut mencari global base dari persamaan P-base. Lalu kita gunakan P-base fitness untuk mencari P-base yang terbaik. Lalu kita lanjutkan untuk mencari iterasi kedua dengan jumlah partikel masih sebaik 1 dengan velocity atau kecepatan. Kita mencari kecepatan atau kecepatan itu kecepatan V1, V2, dan V3 dengan rumus tersebut. Terus kemudian setelah kita dapatkan, kita update partikel dari R2, R4, dan R5-nya. Setelah itu setelah mendapatkan nilai R terbaru, kita eval nilai fitness-nya. Lalu kita ambil nilai local base kembali, dan setelah itu kita setelah mendapatkan P-base, kita cari kembali nilai global base dengan P-base fitness. Nah, ini untuk menampilkan outputnya kita menggunakan software seperti ini. Selanjutnya ke command window. Nah, di sini ada pada iterasi kedua P-base itu didapatkan hasil R2 sama dengan 5, R4 sama dengan 4, dan R5 sama dengan 4 dengan fitnessnya 0,00440. Dan pada iterasi ketiga P-base R2, R4, dan R5 kami masih mendapatkan nilai yang terlalu besar. Ini dapat terjadi karena ketidaksempurnaan dari software yang sudah kami buat. Sekian dari untuk simulasinya sementara ini. Terima kasih. Berikutnya analisis. Next. Untuk analisis akan dijelaskan oleh Bang Dik. Berikutnya adalah analisis. Pada pemecahan rangkaian baterai dengan baterai utama 30 volt untuk mengisi 3 baterai dengan nilai 5 volt, 10 volt, dan 20 volt sebagai beban, akan dicari nilai variabel dari R2, R4, dan R5 sehingga persentase maksimum daya yang dikirim oleh baterai 30 volt akan dikonsumsi oleh 3 baterai lainnya. Algoritma yang digunakan pada presentasi kami yaitu Particle Swarm Optimization atau PMO menggunakan tools MATLAB, dan didapatkan hasil iterasi kedua GBAS dengan R2 dengan nilai 6,0, R4 dengan nilai 8,0, R5 dengan nilai 6,0, dan literasi ketiga GBAS adalah R2 dengan 6,0, R4 yaitu minus 2667 sekian, dan R5 pada simulasi pertama, sedangkan pada simulasi kedua mendapatkan hasil iterasi kedua GBAS R2 4,0, R4 dengan 9,0, R5 adalah 4,0, dan literasi ketiga GBAS didapatkan R2
yaitu 9.220,0, R4 yaitu minus 7.526 sekian, 0, dan R5 yaitu 9.03113 sekian, 0. Next. Baik, untuk kesimpulan pada pemecahan masalah kali ini adalah kesimpulan yang didapatkan dari tujuan masalah ini adalah untuk mengoptimalkan 3 variabel yang tidak diketahui dalam rangkaian untuk mentransfer persentase maksimum daya yang disuplai oleh baterai utama ke baterai lain. Nah, hasil ini sangat membantu untuk mendesain sebuah sirkuit dan dalam memilih elemen sirkuit yang terbaik untuk tujuan berikut, untuk mencapai tujuan khusus dari desain. Algoritma evolusioner untuk mengoptimalkan sirkuit dalam domain frekuensi dengan bantuan pointer atau metode transformasi leakage. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.